Beyond Time, bab 857-858. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking bergerak dengan kecepatan penuh. Di wilayah pegunungan dan lautan, zat anomali terlalu padat dan juga diselimuti oleh segel dari 3 dewa bulan api, sehingga menyulitkan untuk mengaktifkan teknik teleportasi skala besar dan membuat beberapa item teleportasi menjadi tidak efektif. Meskipun demikian, Suking masih berhasil mengulur waktu dengan bantuan beberapa gangguan sebelumnya, memperlebar jarak antara mereka. Namun, harganya tidak murah. Terlepas dari apakah itu luka leluhur Sekte Berlian, kegelapan bayangan kecil, atau luka-lukanya sendiri, semuanya berada pada titik kritis. Jika ini terus berlanjut, akan sangat merugikan. Selain itu, ada D132. Suking menyipitkan matanya. D132 adalah seni ilahi, jadi wajar jika tidak akan hilang begitu saja. Meskipun kehancuran tak terhindarkan, selama itu bisa mengulur waktu, itu sepadan. Dia hanya perlu memeliharanya untuk beberapa waktu sebelum dia bisa membentuk kembali sangkar D132. Lagi pula, kekuatan kemalangan tampaknya berasal dari jari dewa, tetapi kekuatan itu telah lama digenggam oleh Suking. Kelupaan terbentuk dari perpaduan keberuntungan. Sayang sekali jari dan para tahanan itu sudah pergi. Aku perlu mengunci mereka lagi. Suking merasa sedikit menyesal. Tetapi ketika dia memikirkan betapa tidak bergunanya jari dewa itu, dia tidak peduli. Dia terus terbang menjauh. Pilihan rute yang diambil Suking kala itu menunjukkan betapa pentingnya pilihan tersebut saat ini. Seandainya dia memilih untuk terus menuju wilayah Sanchi sehari yang lalu, mungkin akan sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Namun, sekarang berbeda. Tempat ini sudah sangat dekat dengan Jiuli Forbidden. Dalam 2 hingga 4 jam lagi, dia akan dapat memasuki tepi Jiuli Forbidden. Jika itu terjadi sebelum aku menampilkan matahari kuno, Jidongsi mungkin akan mengejarku ke dalam Jiuli Forbidden. Tapi sekarang, ada kemungkinan besar dia tidak akan mengambil risiko itu. Jika Jidongsi mengejar, aku harus mempertimbangkan pilihan lain. Suking terus bergerak sambil merenung. Beberapa saat kemudian, dia merasakan di 32 pingsan dan pikirannya membeku. Cepat sekali. Jari itu memang sudah rusak. Ekspresi Suking berubah dingin. Dia menggigit ujung lidahnya dan meningkatkan kecepatannya. Sosoknya tak terlihat lagi, hanya garis samar yang melesat di langit. Begitu saja, waktu berlalu dan 2 jam pun tiba. Ketika ia hanya berjarak 1 jam dari tepi Jiuli Forbidden, Suking, yang sedang bergerak maju di langit, tiba-tiba bergoyang dan menghindar ke samping. Saat dia menghindar, seberkas darah langsung meledak di tempat dia berada sebelumnya, membentuk bunga darah. Tak lama kemudian, darah berceceran di sekitarnya dan meledak satu demi satu, menghalangi jalannya. Hal ini menyebabkan lingkungan sekitarnya dipenuhi darah. Ada juga sesosok yang menimbulkan suara guntur dari cakrawala, menuju langsung ke sini. Ekspresi Suking tampak muram saat ia dengan cepat menghindari bunga-bunga darah. Namun, dengan banyaknya bunga darah yang bermekaran di tempat ini, mau tak mau, salah satunya berhasil mengenainya, tampaknya karena kecerobohan sesaat. Saat darah menyembur keluar, cahaya darah berubah menjadi benang-benang yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh Suking bergoyang dan benang jiwanya menyebar untuk melawan benang darah di sekitarnya. Namun, benang darah ini bukanlah benang darah biasa. Meskipun beberapa di antaranya telah runtuh, masih ada sehelai benang yang melilit pinggang Suking. Benda itu berputar dengan cepat, memaksanya berhenti di udara. Selama jeda ini, Jidongsi dengan cepat memperpendek jarak. Pada saat berikutnya, dia menerobos kehampaan dan muncul di depan Suking. Ekspresinya tampak menyeramkan dan matanya memancarkan niat membunuh. Begitu mendekat, dia tidak langsung menyerang, tetapi dengan cepat melakukan serangkaian segel tangan. Seketika itu juga, semua bunga darah yang layu di sekitarnya membentuk pancaran darah yang dengan cepat melingkari tubuh Suking. Dalam sekejap mata, di bawah wajah pucat dan ekspresi cemas Suking, pancaran darah itu membentuk kepompong darah yang sangat besar. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini.
Dengan Su Qing yang sepenuhnya terperangkap dan jiwanya masih merasakan sakit yang hebat, niat membunuh di hati Ji Dongzi meledak sepenuhnya. Dia langsung menuju ke kepompong darah dan menyatu dengannya. Namun, begitu ia menyatu dengan kepompong darah dan melihat Su Qing, ia dengan jelas menyadari bahwa kecemasan di wajah Su Qing sebelumnya telah hilang. Sebaliknya, ada ketajaman di matanya saat ia mengangkat tangan kanannya ke arahnya. Di tangan kanannya, terdapat nyala api berwarna coklat seukuran kuku jari. Nyala api itu berkedip-kedip redup, kadang-kadang membesar dan kadang-kadang menyusut dengan cepat, seolah-olah sangat tidak stabil. Yang lebih menakjubkan lagi adalah kemunculannya mengguncang langit. Awan dengan cepat berubah menjadi hitam pekat, guntur bergemuruh, dan kilat menari-nari di dalamnya, seolah tertarik padanya dan menyebar keluar. Pikiran Ji Dongzi bergetar. Dia tidak tahu apa itu, tetapi secara naluriah dia merasakan bahaya. Seolah-olah setiap inci tubuhnya telah memperoleh kesadaran independen saat ini dan berteriak padanya, memberitahunya bahwa hal ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ragu dan segera mundur. Namun, semuanya sudah terlambat. Su Qing dengan lembut menjentikkan api coklat seukuran kuku jari itu, langsung menuju ke arah Ji Dongzi. Saat melayang di atasnya, api itu dengan cepat membesar dan menjadi lebih besar. Ketidakstabilannya juga meningkat tajam. Sesaat kemudian, suara gemuruh bergema saat api berkobar dan berkedip-kedip di dalam kepompong darah itu. Yang muncul selanjutnya adalah aura yang sangat menakutkan. Aura ini membawa kehancuran, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa terbakar. Pada saat itu, ketika aura tersebut menyebar, kepompong darah tidak mampu menahannya dan langsung terbakar. Kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari langit seperti badai, melesat dan menghantamnya dalam sekejap mata. Begitu petir menyambar, kobaran api berwarna coklat muncul dalam skala besar. Petir dan api yang mengerikan menyambar langit, membentuk badai api dahsyat yang menyebar ke segala arah. Dimanapun ia lewat, semuanya hancur. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dahsyat. Bahkan dengan kultivasi Ji Dongzi, hatinya bergetar dan dia langsung diselimuti oleh badai api ini. Api ini tak lain adalah api misterius yang dibentuk oleh Little Shadow ketika ia melahap zona terlarang kala itu. Namanya adalah Boom, Boom, Boom. Su Qing sudah siap. Saat kobaran api meletus, dia sudah mengendalikan Little Shadow untuk menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun bayangan kecil meratap saat terbakar, api itu dihasilkan olehnya sendiri, sehingga ia memiliki daya tahan terhadapnya. Meskipun Su Qing masih terpengaruh, dia mampu menahan sisa panasnya. Dia bahkan tidak melihat hasilnya. Ada kemungkinan pihak lain akan terbunuh oleh api yang mengerikan ini, tetapi Su Qing memiliki kepribadian yang tenang dan khawatir bahwa mungkin ada jebakan. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang tidak diketahui, dan semua hal yang tidak diketahui memiliki probabilitas 50-50. Namun, jika dia tidak mempermasalahkannya, kemungkinan menghindari masalah adalah 100%. Oleh karena itu, Su Qing segera mundur, bergegas ke arah yang telah ditentukannya. Tidak lama setelah dia pergi, di tengah kobaran api coklat, saat sosok Ji Dongzi benar-benar hangus menjadi abu, sebuah kekuatan penghancur diri tiba-tiba menyebar, meliputi area seluas 50 km dan memancarkan ledakan dahsyat. Meskipun tingkat kehancurannya tidak dapat dibandingkan dengan kobaran api coklat, namun tetap memberikan dampak yang besar pada lingkungan sekitarnya. Untungnya, Su Qing sudah pergi. Jika tidak, dia pasti akan terpengaruh. Beberapa saat kemudian, ketika fluktuasi dalam radius 50 km mereda dan api misterius berwarna coklat itu padam, sebuah lubang dalam muncul di tanah dalam radius 5 km. Segala sesuatu yang ada hangus terbakar oleh api misterius tersebut. Adapun area dalam radius 50 km dipenuhi dengan aura kehancuran. Itu disebabkan oleh kehancuran diri sendiri. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari cakrawala dan berhenti di udara. Setelah mengamati daratan, ekspresinya berubah muram. Orang ini juga bernama Ji Dongzi. Su Qing ini ternyata sangat sulit dikalahkan. Kilatan dingin terpancar di mata Ji Dongzi. Sebelumnya, karena berjaga-jaga, dia telah menyebar klon darahnya saat mengejar Su Qing. Tubuh utamanya berada di belakang untuk berjaga-jaga jika Su Qing menggunakan metode aneh. Selain itu, klon darahnya dapat menghancurkan diri sendiri dengan tingkat mematikan yang luar biasa.
Menurut pemikirannya, apapun yang terjadi, dia akan membuat Su King membayar harga yang mahal. Namun, dilihat dari situasinya sekarang, metode pihak lain bahkan lebih aneh dan ganjil daripada yang dia perkirakan. Selain itu, kepribadian Su King yang berhati-hati membuat penghancuran diri klon darah tersebut tidak berpengaruh. Sialan, Ji Dongxi mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Su King pergi dengan persepsinya. Ekspresinya semakin muram, dia benar-benar merasa menyesal. Menurut pendapat awalnya, membunuh Su King akan mudah. Namun, meskipun ia memiliki keunggulan, pihak lawan memiliki terlalu banyak cara, sehingga ia tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan segenap kekuatannya. Haruskah aku terus mengejar? Jiwa Ji Dongxi merasakan sakit. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya memancarkan kilatan dingin. Karena kau ingin pergi ke Jiuli Forbidden, maka 11 akan mengantarmu ke sana. Ji Dongxi mencibir. Sebagai salah satu orang pilihan surga dari surga mistik bulan api, dia tentu saja memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Jiuli terlarang. Dia sangat yakin bahwa tempat itu adalah area terlarang. Dalam setiap perburuan besar, akan ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka adalah anak-anak keberuntungan dan dapat memperoleh keberuntungan di dalamnya. Namun, pada kenyataannya, tidak satu pun peserta yang memasuki Jiuli Forbidden selama perburuan besar yang keluar hidup-hidup. Membayangkan hal itu, Ji Dongxi mengejar. Namun, kecepatannya tidak terlalu terburu-buru. Sebaliknya, dia menjaga jarak dan menggunakan niat membunuhnya untuk menciptakan rasa penindasan, seolah-olah dia sedang mengusir Su King. Su King dengan cepat menyadari tindakan ini. Sedikit keraguan terlintas di matanya, tetapi dengan cepat berubah menjadi ketegasan. Dia tidak punya jalan keluar sejak awal, dan jika ini terus berlanjut, pada akhirnya akan merugikannya. Karena itu, sebaiknya dia mengikuti rencana awalnya dan memasuki Jiuli. Saat memikirkan hal itu, Su King menyentuh dadanya. Disitulah letak kristal ungu tersebut. Dia menekannya dengan kuat dan basis kultivasi di tubuhnya melonjak. Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Dengan menstimulasi kristal ungu tersebut, ia dapat merangsang kemampuan pemulihan yang lebih cepat. Setelah itu, dia tidak memperlambat laju dan terbang menuju Jiuli terlarang. 1 jam kemudian, Jiuli Forbidden yang diselimuti kabut kelabu terpantul di mata Su King. Dunia dipenuhi kabut kelabu. Saat berputar-putar, kabut itu membentuk wajah-wajah menyakitkan yang mengeluarkan jeritan tanpa suara ke segala arah. Diiringi raungan yang dipenuhi keputusasaan dan kegilaan, jeritan itu bergema dari kedalaman kabut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sambil memandang Jiuli, Su King menarik napas dalam-dalam. Dengan gerakan tubuh yang lincah, dia langsung memasuki kabut abu-abu dan menghilang. Setelah sekitar 15 menit, sosok Ji Dongxi muncul di luar Jiuli. Dia menatap kabut kelabu dan mencibir. Su King ini mungkin mengira dia memiliki pemahaman tentang Jiuli terlarang, tetapi dia tidak tahu bahwa ada beberapa rahasia yang hanya diketahui oleh para terpilih dari surga. Sebagai contoh, selama seseorang bersentuhan dengan kabut abu-abu ini, mereka tidak akan bisa meninggalkan Jiuli terlarang. Wilayah pegunungan dan lautan, Jiuli terlarang. Tempat ini adalah pusat dan inti dari wilayah ini. Dari luar, kabut kelabu memenuhi udara, menyelimuti segalanya. Saat berputar-putar, kabut itu memancarkan aura misteri dan kematian yang tak berujung. Dalam perburuan besar di masa lalu, tidak ada seorang pun yang memasuki Jiuli yang selamat. Namun, legenda Jiuli terus menarik minat generasi kultivator dari surga mistik bulan api. Hal yang sama juga terjadi pada Ji Dongxi. Dia pernah berpikir untuk menjelajahinya. Namun, saat dia mengetahui tentang Jiuli terlarang, dan beberapa rahasianya yang belum dipublikasikan, serta dugaannya, dia tidak berani lagi. Jiuli itu nama yang istimewa. Tatapan Ji Dongxi dalam saat ia menatap kabut kelabu di depannya. Mengingat pertarungannya dengan Su King, ia tak punya pilihan selain mengakui bahwa meskipun Su King lebih lemah darinya, membunuhnya cukup sulit. Orang ini memang dapat dianggap sebagai orang pilihan surga nomor 1 dari umat manusia. Namun, itu akan menjadi masa lalu. Ji Dongxi mengalihkan pandangannya dan mengibaskan lengan bajunya. Seketika, bayangan darah yang buram muncul di sampingnya dan membungkuk padanya. Pergilah dan beritahu Raja Mingnan bahwa Su King telah meninggal. Ji Dongxi berbicara dengan tenang.
Kemudian dia berbalik dan melangkah, menghilang dari tempat itu. Menurutnya, waktu kematian Su Qing tidak lagi penting, dia telah tercemar oleh kabut kelabu dan ditakdirkan untuk tidak dapat pergi. Su Qing juga merasakan hal ini. Pada saat itu, di Jiuli Forbidden, seluruh tubuhnya diselimuti kabut abu-abu dan ekspresinya sangat muram. Begitu dia masuk, kabut kelabu di sini seolah memiliki kehidupan sendiri. Kabut itu membawa keserakahan dan keinginan saat langsung menyelimutinya, ingin mengasimilasi dirinya. Namun, kabut abu-abu ini bukanlah zat anomali, melainkan materi yang tidak dikenal. Saat sumber ilahi berwarna ungu di tubuh Su Qing bersentuhan dengan kabut abu-abu, dia merasakan tekanan yang hebat. Semua benang jiwa juga menjadi lesu dan secara bertahap kehilangan vitalitasnya. Seolah-olah kitab terlarang Jiuli dipenuhi dengan permusuhan terhadap para dewa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa akan ditolak olehnya. Oleh karena itu, wujud dewa Su Qing mulai melemah dan menjadi tidak stabil dalam waktu singkat. Sumber ilahi bulan unguku berasal dari Dewi Merah, meskipun tidak dapat dibandingkan dengannya, esensinya sama dan statusnya pun sama. Namun, kabut abu-abu di sini justru dapat menekannya. Su Qing telah menyadari sebelumnya bahwa Jiuli bukanlah orang yang sederhana. Sekarang, perasaan ini semakin jelas. Jika hanya penindasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dewa, itu tidak masalah, tetapi Su Qing dengan cepat menyadari bahwa kekuatan kultivasinya juga ditolak dan ditekan. Tungku di gudang rahasianya sedang dipadamkan. Bahkan Dao Surgawi tampaknya benar-benar hampir tertidur. Penolakan terhadap segalanya. Su Qing mengerutkan kening. Yang tidak dia duga adalah kekuatan khusus yang dia rasakan di dalam kabut abu-abu ini. Seperti karma, dia terikat secara paksa di sini. Dia tidak bisa pergi. Hasilnya tetap sama setelah beberapa kali percobaan. Su Qing terdiam. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mundur selangkah, ingin menguji batas kemampuannya. Semua kemampuan yang bisa dia gunakan langsung muncul. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya yang sedang mundur berhenti. Krisis hidup dan mati yang melampaui sensasi yang diberikan oleh Ji Dongxi ratusan atau ribuan kali lipat menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan Su Qing gemetar tak terkendali, seolah-olah dia akan pingsan. Pada saat itu, bisikan-bisikan terdengar dari kabut di sekitarnya. Semua suara itu akhirnya menyatu menjadi satu kata yang menggelegar seperti guntur di benak Su Qing. Mati. Kata ini mengandung kebencian, amarah, dan niat membunuh paling ekstrim yang pernah dirasakan Su Qing dalam hidupnya. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa jika dia mundur selangkah lagi, Jiuli Forbidden akan melepaskan kekuatan pemusnahan yang tidak dapat dia lawan, dan menghancurkan tubuh dan jiwanya. Jika dia terus maju, karena kekuatan penolakan, semakin jauh dia melangkah, semakin sulit jadinya. Pada akhirnya, sangat mungkin bahwa semua miliknya akan ditolak dan dia akan menjadi manusia biasa. Jika dia mundur, kematiannya sudah pasti. Su Qing belum pernah menghadapi dilema seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, Su Qing menyipitkan matanya dan menekan rasa frustrasi di hatinya, memaksa dirinya untuk tetap tenang sambil mengamati sekitarnya. Meskipun area tempat dia berada di dalam Jiuli terlarang, letaknya dekat dengan tepiannya. Kabut di sini secara alami lebih tebal dibandingkan di luar, tetapi dibandingkan dengan kedalaman Jiuli di kejauhan, kabut di sini jelas lebih tipis. Oleh karena itu, ia dapat melihat lingkungan sekitarnya secara samar-samar. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung, dan tidak ada zat-zat aneh. Adapun tanah di bawahnya, agak lunak, itu adalah lahan rawa. Tak terhitung banyaknya kerangka yang terlihat di rawa hitam itu. Mereka telah terendam di sini selama bertahun-tahun, menatap dalam diam menembus waktu. Tanah itu penuh dengan perubahan nasib dan kehancuran. Hanya suara mendesis yang terus terdengar dan bergemuruh dari luar wujud Dewa Su Qing. Itulah suara perlawanannya terhadap serbuan kabut kelabu. Namun, wujud dewa tersebut menjadi semakin tidak stabil, menyebabkan konfrontasi ini tidak berlangsung lama. Meskipun bertahan di sini dapat menunda invasi, tidak ada kemungkinan untuk menetralisirnya. Karena aku tak bisa mundur, maka, daripada menunggu kematian di sini, sebaiknya aku masuk sepenuhnya dan melihat apa sebenarnya Jiuli ini. Mungkin, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kilatan gelap muncul di mata Su Qing. Kemudian dia melangkah maju dengan penuh tekad. Dalam setiap langkahnya,
ia selalu waspada. Ia mengendalikan tubuhnya agar tidak tenggelam ke rawa, sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan serbuan kabut. Begitu saja, waktu berlalu dan 6 jam pun tiba. Su Qing, yang sedang berjalan di Jiuli terlarang, tidak menemukan tanda-tanda kehidupan atau Jiuli. Tempat ini terlalu luas dan tampak tak berujung. Selain kabut yang semakin tebal, tidak ada hal lain. Selain itu, tanah menjadi semakin lunak dan depresi semakin dalam. Oleh karena itu, kecepatan Su Qing menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, wujud dewa keempatnya tidak dapat dipertahankan dan merosot ke wujud dewa ketiga. Selanjutnya adalah wujud dewa kedua dan wujud dewa pertama. Pada akhirnya, semua benang jiwa itu terdiam. Bulan ungu sedang tertidur lelap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuh utama Su Qing terungkap di rawa. Kabut mencoba menyerangnya, tetapi dia segera menyebarkan pembatasan racun. Sebagai sumber ilahi yang tingkatnya lebih tinggi daripada Dewi Merah, daya tahan pembatasan racun jelas lebih kuat. Namun, seiring waktu berlalu, Su Qing menjadi semakin cemas. Pembatasan racun juga semakin menipis. Di bawah tekanan kabut tebal ini, pembatasan racun tertidur lelap. Gudang rahasia Su Qing pun ikut terdiam. Semuanya telah padam. Begitu percikan api terakhir dari tungku penyimpanan rahasia itu padam, perasaan serakah yang dipancarkan oleh kabut kelabu itu tiba-tiba menjadi sangat kuat. Seolah-olah iblis ganas yang berkeliaran di sekitarnya telah merasakan kesempatan dan menerkam Su Qing. Namun, pada saat berikutnya, sebuah tempat pembakar dupa perunggu muncul di atas kepala Su Qing. Pembakar dupa ini kuno dan memancarkan energi yang aneh. Asap hijau mengepul darinya sejauh 1000 kaki sebelum menyebar, mengalir turun seperti air terjun dan membentuk lingkaran asap yang menyelimuti Su Qing dan menghalangi masuknya kabut abu-abu. Itu tak lain adalah harta karun Tian Lingzi dari ras Bais yang telah dibunuh Su Qing di Gunung Terlarang ke-9 di zona terlarang. Benda ini pernah menahan pembatasan racun Su Qing untuk Tian Lingzi, memungkinkannya untuk berhasil melangkah ke Gunung ke-9. Dari situ, orang bisa melihat kekuatannya. Setelah ia mencabutnya, saat kepulan asap mengepul, basis kultivasi dan sumber ilahi yang tertidur di tubuh Su Qing menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Penghalang ini tampaknya telah mengisolasinya. Meskipun perasaan akan karma masih terasa kuat, sampai batas tertentu, tekanan yang dirasakan Su Qing mereda. Namun, dia bisa merasakan bahwa dupa di tempat pembakar itu cepat habis, dan lingkaran dupa yang terbentuk jarang, sehingga durasinya tidak akan lama. Saat ini, wilayah itu sedang diserang dengan cepat, jadi kemungkinan hanya akan berlangsung selama 15 menit. 15 menit ini memungkinkan saya untuk memulihkan sumber daya ilahi dan basis kultivasi saya, tetapi itu hanya akan memungkinkan saya untuk bertahan sedikit lebih lama. Ekspresi Su Qing tampak muram saat ia menatap sekelilingnya. Menurut penilaiannya, meskipun ia belum memasuki inti Jiuli, ia masih berada di kedalaman. Dalam perjalanan, selain kabut, dia tidak merasakan keberadaan lain. Hanya rawa. Jadi, di bawah rawa, Su Qing menundukkan kepala dan memandang rawa hitam di bawah kakinya. Setelah berpikir sejenak, dia tidak langsung mencobanya sendiri. Sebaliknya, dia berbicara dengan suara rendah. Bayangan kecil. Bayangan itu muncul di rawa di bawah kaki Su Qing, memancarkan fluktuasi emosi yang lemah. Bahkan, bayangan itu tampak dipenuhi bekas luka bakar. Seolah-olah benda itu mengingatkan Su Qing bahwa ia terluka. Su Qing mengabaikannya. Turunlah dan lihatlah. Bayangan kecil merasa tersiksa. Namun, setelah tertindas selama bertahun-tahun, ia hanya bisa diam-diam menyetujui pengaturan takdir. Dengan gerakan yang berayun, ia tenggelam ke dalam lumpur dan menyebar ke dalam. Benda itu baru tenggelam kurang dari 30 kaki ketika bentuknya berubah drastis dan mengeluarkan jeritan melengking. Bahkan tubuhnya pun menunjukkan tanda-tanda hancur. Sakit, membusuk, menghilang, takut. Su Qing tetap tenang dan terus merasakan. Melihat Su Qing mengabaikannya, Little Shadow merasa semakin tersinggung. Ia menahan perasaan hampa itu dan terus menyebar. Tak lama kemudian, ketinggiannya mencapai 100 kaki, 500 kaki, dan akhirnya 1000 kaki. Seluruh area tertutup lumpur. Di lokasi ini, niat penghancuran pada tubuh Little Shadow jelas semakin intensif, menyebabkannya tidak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan emosi memohon belas kasihan lagi. Lanjutkan, kematian, takut, kumohon. Su Qing terdiam dan berbicara.
Jika aku mati di sini, kau juga akan mati. Jika kau memberiku beberapa kesempatan, aku berjanji bahwa aku akan memikirkan cara untuk menghidupkanmu kembali setelah kau mati. Suara itu dipenuhi tekad. Setelah Little Shadow merasakannya, tubuhnya bergetar dan meledak di saat berikutnya, membentuk fluktuasi yang lebih besar yang terus menyebar ke bawah. 1000 kaki, 3000 kaki, 5000 kaki. Kekuatan penghancur semakin menguat dan ratapan itu sangat menyayat hati. Tubuh Little Shadow terus hancur berkeping-keping dan akhirnya pecah menjadi puluhan serpihan. Salah satu dari mereka kembali dan yang lainnya menuju lebih dalam. Mereka menyebar secara ekstrim hingga hampir seperti bunuh diri. Bayangan-bayangan itu runtuh satu persatu. Bayangan yang tersisa terpecah menjadi puluhan gumpalan dan terus meluas ke bagian yang lebih dalam seperti jaring besar. Ratapan itu terus berlanjut. Setelah lebih dari 10 tarikan napas berlalu dan bayangan itu terpecah puluhan kali, membentuk ratusan benang bayangan, akhirnya ada satu benang bayangan yang menembus hingga kedalaman 10.000 kaki. Saat menghilang, peristiwa itu berhasil menyampaikan sebuah adegan yang tercermin dalam pikiran Su King. Begitu melihat pemandangan itu, seluruh tubuh Su King gemetar. Napasnya menjadi terburu-buru dan ekspresinya berubah. Ini adalah